Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, kita berada di Art Lab Lounge, Jalan Darmo kali 14, memasuki satu ruang pameran tunggal seni rupa oleh Cak Mujib Darjo. Lebih enaknya saya panggil saja Cak Mujib. Bagaimana Cak Mujib? Iya, siap. Hari ini kita mulai dengan pameran lukisan Cak Mujib. Iya. Pameran tunggal ini yang keberapa ya? Pameran tunggal ini yang kedua. Yang kedua. Berarti ada yang pertama di mana? Ada yang pertama di Gresik, tepatnya di Rumah Karya Joko Iwan. Ya. Baik. Mas Mujib, saya melihat pameran lukisan Anda ini menarik sekali. Kalau boleh saya berbicara tentang tema yang Anda berikan adalah pulang. Tentu saja pulang itu related by come home. Jadi pulang itu pasti ngomong rumah. Iya. Nah, berarti rumah itu adalah satu ajang kehidupan untuk keluarga agar berbahagia, kemudian menikmati hidup yang enak dan sebagainya. Apakah mungkin begitu rumah yang maksud Anda itu? Begini. Ya. Tema pulang itu sebenarnya beberapa kali teman-teman juga tanya, ini pulang ini kemana kan gitu. Ya karena pulang itu kan multi tafsir ya Prof ya. Betul. Ada yang berpulang ya. Betul. Ada yang pulang ke rumah. Tentu aja ini tidak berpulang. Ya, ini pasti dalam arti pulang ke rumah. Iya. Come home. Come home. Iya. Tapi sebenarnya kalau makanya saya sebenarnya agak berat ngomong ya. Enggak apa-apa. Kayaknya terlalu apa ya? Disederhanakan, tidak usah difilosofiskan. Iya. Begini, sebenarnya pulang ini itu pulang ke dalam diri, pulang kepada siapa kita, ke jati diri. Ke jati diri. Tapi saya visualkan, masa saya harus gambar hati semua kan nggak enak. Saya visualkan rumah. Gitu. Iya. Makanya gambarnya itu ada Iya, rumah secara real, ya. Kemudian ada halaman belakang, teras depan, dan sebagainya gitu. Dan kehidupan rumah gitu. Iya, artinya bahwa tentang kehidupan rumah ini kan berarti kita ngomong hati juga. Iya, benar. Oleh karena saya teringat apa yang dikatakan oleh Rendra itu manjing ing kahanan gayuh karsaning yang widi. Secara konstekstual itu berarti care and love. Care itu peduli, love itu cinta. Yeah. Coba Anda kira-kira hubungkan antara care and love, peduli dan cinta ini di dalam tema Anda pulang. Iya. Pulang, ya banyak alasan orang untuk pulang. Ya. Jadi saya juga nulis, ada di sedikit tulisan saya itu tentang pulang. Jadi pasti ada alasan orang untuk pulang, gitu ya. Entah sesuatu, pokoknya sesuatu sangat berat, sangat apa ya, sangat dirasakan kalau berat. Pokoknya sangat mendalam, gitu ya. Bisa cinta kepada anak, istri, atau apapun. Itu perasaan berat itu yang membuat orang akhirnya menyempatkan diri, kalaupun dia harus ada di luar kan, menyempatkan diri untuk pulang gitu. Pulang kembali ke rumah gitu. Yep. Yeah. Yang pasti kan ya karena care ya, dan love gitu. Sehingga rumahku surgaku untuk kehidupan kita. Tanpa itu mungkin kreativitas tidak akan muncul. Iya, benar. Nah, itu. Dengan demikian maka kita akan mencoba bahwa semua lukisan ini yang mungkin Anda
Berapa banyak kira lukisan Ada ini? 32. Ada 32 lukisan yang semuanya berwarna apa ini? Berbentuk apa ini? Orang bilang dekoratif. Dekoratif. Ya, Iya. dekoratif. Jadi ketika kita bicara tentang lukisan Anda yang dengan warna atau dengan bentuk dekoratif, ini bagaimana pikiran-pikiran Anda untuk Anda aplikasikan di dalam anak-anak milenial sekarang? Karena bagaimana juga kita harus melihat masa depan kita, masa depan anak-anak milenial, mungkin ada kerangka berpikir bahwa bagaimana hubungan ini dengan generasi milenial sekarang? Bukan generasi saya yang young old ini, yang sudah baby boomers ini. Kalau ngomong soal dekoratif, ya sebenarnya anak-anak kenal itu, anak-anak milenial pasti kenal, pasti kenal. Jadi pilihan yang tepat bagi saya. Iya. Tanpa ngomong ragu-ragu. Iya. Saudara-saudara sekalian, setelah kita melihat, mencermati 36 lukisan Saudara Mujib Darjo, saya berencana ingin berbicara tentang kreativitas. Di dalam bukunya Bronowski itu judulnya Creativity, membagi menjadi 3. Yang pertama adalah kreativitas, yang kedua adalah invention, dan ketiga adalah discovery. Kreativitas itu menurut beliau adalah personal dan itu miliknya seniman. Sedangkan discovery dan invention itu adalah ilmu pengetahuan. Maka saya akan berbicara tentang personalitasnya Mas Mujib Darjo. Mas Mujib, kalau kita berbicara kreativitas, Anda bisa menghubungkan dengan karya-karya Anda, bagaimana kreativiti terhadap pameran 36 lukisan yang ada di pameran ini. Kreativitas dalam karya. Dalam karya. Oke. Karena ini pameran tunggal saya yang kedua, sebenarnya ini ketiga. Ya, yang kedua ini, yang kedua dulu itu nggak jadi ya, karena ada satu dan lain hal ya. Padahal karya 43 karya sudah siap. Ya. Tapi hari H kurang 1 hari nggak jadi. Ya karya saya masih di rumah kan. Yep. Ya artinya kalau saya bilang kreativitas ini, kalau tunggal saya dari pertama sampai sekarang ini emang banyak teman-teman bilang berbeda. Oke, saya iya. Ya. Tapi sebenarnya semua ada benang merah, Prof. Betul. Jadi style, kalau orang bilang style ya, emang berubah. Sekarang ada yang bilang lebih rapi, lebih dalam, begitu. Ya nggak apa-apa kan? Ya oke. Ada personalitas. Iya. Dan emang saya mengakui dari pertama, kedua, ketiga ini emang lebih dalam karena saya. Untuk yang ini itu saya sangat tertarik kepada ruang. Ya. Kalau yang pertama dan kedua, ya kalau kedua ini tadi saya bilang toh, karya sudah siap. 43 karya itu temanya kinasih. Sudah katalog sudah siap ya, penulisnya Mbah Maman. Kinasih, cinta. Mbah Maman Paiman penulisnya itu sudah siap. Itu masih 1-2 ini masih saya menggambar objek gitu loh. Artinya saya kan memang lebih suka gambar-gambar close up ya. Misalnya Prof itu orangnya saja, belakang belakang terabaikan. Karena dulu saya mungkin sering dengar lukisan ini yang bicara apa, orangnya atau sepatunya atau apa kan gitu. Makanya saya fokus ke orangnya dulu kan. Nah yang ketiga ini saya menggambar objeknya, artinya orangnya, misalnya kalau dia berbentuk orang ya, kemudian ruangnya saya garap sekalian gitu loh. Karena saya rasa, kalau ruangnya sudah digarap,
ruang ini akan mempertegas cerita itu loh, yang kita harapkan. Nah, dan itu memperkuat konsep dekoratif. Iya, memperkuat. Jadi misalnya orang duduk, gambarnya orang duduk misalnya, terus belakangnya blur kayak foto, kayak backgroundnya foto-foto itu ya, foto studio ya. Orang ini ada di mana kan? Misalnya orang melamun di mana? Tapi kalau ruangnya saya garap, kemudian tambahan bayangan atau apa, mempertegas ruang ini, wah ini malah saya rasa lebih mengena. Apa yang kita harapkan ini lebih mengena. Orang dan latar belakang sama-sama bercerita tapi tidak lepas gitu, saling mendukung gitu, Bros. Baik, kreativitas itu penting sekali. Ketika kita masuk ke dalamnya, maka suasana diri pribadi dengan dunia luar itu harus mesti jadi satu. Gitu kan? Adanya dunia luar sekarang ini begitu rupa, mungkin kita masuk pada posisi revolusi industri keempat dan sebagainya bisa masuk, sehingga konsep atau bentuk dekoratif tadi mengena begitu. Saudara-saudara sekalian, kita berkeliling dan memasuki satu judul lukisan di belakang saya yang berjudul Sarkup. Saya tidak tahu artinya apa Sarkup itu. Mari kita bertanya kepada Mas Mujib. Mas Mujib, lukisan ini kok dinamakan Sarkup, judulnya Sarkup, itu apa, Mas? Sarkup itu kalau dibilang bahasa prokem mungkin ya. Jadi orang-orang tertentu memang yang tahu itu. Sarkup itu singkatan dari sarjana kuburan. Jadi banyak kadang-kadang kalau kita ziarah atau apa ya, ada anak-anak gerombolan 2-3 atau bahkan satu orang yang hari-harinya dari makam sini. Kadang-kadang misalnya setelah itu kita ke makam sana ketemu lagi, loh kok ada di sini lagi, kadang ketemu lagi. Yaitu mereka menamakan dirinya Sarkup, sarjana kuburan gitu ya. Jadi lukisan ini terinspirasi pada kuburan ya. Kuburan itu dalam bahasa Indonesianya kan kuburan itu makam. Jadi you terinspirasi dengan makam gitu maksudnya. Begini, kalau hubungannya sama pulang ya, karena tema lukisan ini adalah pulang. Betul. Saya kan mulai mencari apa itu pulang kan. Betul. Gitu sih, pulang kemana dan lain sebagainya kan. Sarkup itu juga sebenarnya pulang. Mencari jalan untuk pulang. Mengingat kembali apa yang telah Tuhan itu memberikan satu kesempatan untuk ke sana memang. Jadi anak-anak itu kadang ya nggak tahu ngelakoni apa kan, saya nggak tahu ya, kadang wirtan apa nggak tahu. Pokoknya mereka bisa aja hidup ya. Makan dari mana nggak tahu, pokoknya dari sini kemudian ke makam situ, ternyata mereka juga mencari jalan untuk pulang dengan mengikat pulang atau mencari jalan untuk pulang ke dalam diri ya, mengingat kembali dan lain sebagainya lah. Makanya arek Sarkup iki ya sebenarnya ya pulang gitu loh, mencari Ketika kita mau Idul Fitri atau Ramadan, kita juga harus berkunjung ke makam. Itu kan juga pulang. Pulang. Apakah ini makna dari satu lukisan ini ya? Kembali kepadanya. Right? Bukan. Mencari jalan pulang. Mencari jalan pulang. Ya banyak kan. Ada lukisan itu yang itu kan lontang-lantung ya. Artinya setelah dia di dalam rumah, ya kemudian keluar nggak tahu jalan pulang kan. Kalau ini kan dia sudah mencari ya. Artinya dia sudah menemukan jalan pulang kan gitu. Artinya tinggal jalan. Kalau yang situ ada judulnya lontang-lantung. Oke, nggak tahu gitu. Kita masuk ke lontang-lantung. Oh gitu ya. Saudara-saudara, kita masuk pada lukisan apa, Mas? Judulnya lontang-lantung. Judulnya lontang-lantung. Ini bagi saya menarik juga untuk disimak. Saya tidak tahu lontang-lantung itu kalau dalam bahasa Surabayaan itu alone gitu ya. Mungkin begitu. Bagaimana Mas Mujib?
Lontang lantung dengan dalam ini ya. Jadi lontang lantung itu nggak tahu ini bahasa apa ya. Cuman saya dari kecil sudah ada istilah itu. Lontang lantung itu orang keluar tanpa tujuan, mau kemana, mau pulang nggak tahu, mau kemana nggak tahu, nggak jelas itu. To go here and there without purpose. Nah itu bahasa Inggrisnya. Jadi pergi kemana-mana tanpa tujuan. Tanpa gitu tujuan, ya? iya. Without purpose, ya. Iya. Oke. Terus? Ya itu. Jadi lontang lantung ini kalau tadi ada yang sarkup kan, dia sudah tahu jalan pulang. Tapi dia dia sudah tahu jalan pulang dan dia ngugemi. Ngugemi. Oke, tak parani, katakan gitu. Jadi dia sudah tahu, dia lewat memilih jalan itu. Kalau ini kan masih belum ada jalan ya, masih gak jelas aku ki nang ndi dan ya gelisah. Lontang lantung itu gelisah kan, bukan Tapi kegelisahan itu kan kreativiti loh. Kegelisahan itu adalah lambang kreativiti. Iya, tapi kalau lontang lantung ini dalam tanda petik. Kalau lontang lantungnya ini kepalanya blank, dia nggak tahu mau pulang kemana ya, gitu. Dan secara visual pun tetap semua ruang saya garap gitu loh ya. Secara visual ruang saya garap. Jadi belakangnya kayak apa ya? Ya secara internalistik ruang digarap. Ya, untuk mendukung bentuk dekoratif tadi. Iya. Saudara-saudara sekalian, saya terkejut dengan satu judul lukisan Gombal Amoh. Ini terminologi Surabayaan atau bagaimana, Mas Mujib? Mas Mujib, ini Gombal Amoh apa kuwi, Mas? Gombal Amoh. Gombal adalah kain yang sudah rusak sudah gitu ya. Sudah nggak dipakai. Amoh itu belum rusak, tapi nek bahasa Surabaya itu memet. Apa ya memet itu? Mudah rusak. Iya, wis rapuh. Rapuh. Nah, ini kan saya itu pernah keluar dari rumah kan. Ini benar-benar saya gambar orang kan ya. Artinya saya melihat benar ada seorang nggak tahu sudah tua ya, celana pendek gini, duduk nggak jelas itu makan. Saya itu berpikir, apa aku jangan nek tuwek koyok ngono kan gitu. Jadi gombal amoh kan ibaratnya kain itu dicuci itu robek, disetrika panas, dibiarin jelek gitu loh. Artinya gak apa-apa, orang sudah tua kan, dimarahi nggak bisa, disuruh nggak bisa kan gitu. Filosofinya? Ya harapan saya tidak jadi seperti itu. Artinya semakin seperti profesor ya. Kalau saya ngomong sudah tua ya, tapi kan kalau ini terus bermain jalan. Nggak seperti gombal amoh kan. Mau dibuang ini orang tua ya dia gitu loh, serba salah gitu. Serba salah ya. Nah kalau harapannya kan yaitu kalau mendekat yang kalau misalnya lari ke ketuhanan mendekat ya oke, yang jelas itu yang kalau pemikir penulis seperti itu kan. Bukan sing ngelemprak itu ya. Ngelumbru gitu, nggak seperti itu gitu loh. Jadi gombal amoh tetap berguna, jadi sebagai manusia saya tetap berguna gitu ya, sampai tua. Saudara-saudara sekalian, kita menyimak satu lukisan yang judulnya Paribasan. Kalau orang Surabaya ngomong paribasan, itu apakah sama dengan peribahasa, Mas? Iya, ya kurang tahu ya, mungkin ya. Jadi paribasan itu kayaknya bahasa Surabayaan kayaknya ya paribasan. Itu? Gambar ini adalah gambar judulnya paribasan, tapi wujudnya ini apa paribasan gitu. Ini jelas kalau orang mengamati dengan jelas, oh ada gambar angka-angka toko ya. Ini biasanya kan toko itu kan ya. Terus orang ini tidur selimutan. Terus apa ini? Ini sebenarnya gambar ini turu pasar bantalan gobis ya. Jadi kalau temanya pulang ya banyak kan orang-orang sing nggak iso mulai akhirnya ibaratnya gini gambling ya, kita
kalau dikatakan judi, bekerja kita sudah keluar modal banyak dan sebagainya, akhirnya uangnya dibawa lari dan sebagainya, atau kalah tender, bisa aja nekat kok timbang turu pasar bantalan gobes gitu. Artinya orang-orang paribasan. Iya, paribasan itu. Jadi turu pasar bantalan gobes ora iso mulih. Iya, wis kokot. Seperti itu. Wis bangkrut. Artinya kalau temanya pulang wis gak sok mulih deh wis. Artinya habis lontang-lantung tadi wis nggak tahu jalan, nggak tahu. Makanya kalau ini kan menghadap barat laut yang tadi kan itu tujuannya sebenarnya kan, daripada yang gombal amoh kan, mending kalau sekalian ke situ. Nah, kalau seperti itu kan kreatif seperti itulah, bermain pokoknya, enggak sing koyok gombal amo atau sing lontang-lantung pada akhirnya turu pasar bantalan gobes kan. Seperti itu. Harapannya kan pulangnya akhirnya seperti itu. Baik. Saudara-saudara sekalian, kita berada di depan sebuah lukisan yang judulnya juga agak aneh nih. Menghadap barat laut. Mas, menghadap barat laut itu apa, Mas? Menghadap barat laut. Iya. Jadi ya apa ya, judul biasanya saya kan mengikuti ya, Prof ya. Jadi setelah lukisan ini jadi dengan tema yang saya inginkan, ini judulnya apa ya kan gitu. Lah, karena ini tuh saya gambar kursi ya, nggone lungguh, tempat duduk kan, duduk lungguh dalam anu ya, lebih dalam ya. Menghadap barat laut itu kan arahnya bukan lurus barat ya, Prof ya. Agak serong dikit kan. Jadi saya benar-benar menghitung seperti pelajaran waktu kecil dulu kan. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Oh, sana barat laut kan gitu. Nah, barat laut itu sebenarnya kan kalau sekarang banyak masjid-masjid itu ya, kiblatnya kan agak geser. Nah, saya mengartikan itu menghadap barat laut gitu loh. Jadi sebenarnya ini final ini. Ini yang final. Iya, artinya lukisan final dari semuanya itu ya ini. Gitu loh. Jadi arah kiblat. Barat laut kan, bukan barat kan. Jadi makanya kan banyak kan masjid-masjid yang sekarang ditarik garis agak nyerong kan, itu kan barat laut ya. Lungguh menghadap barat laut ya sudah selesai. Kalau selesai ya kita akhiri ya. Gitu. Makanya jenengan tadi menghadap barat laut emang lumayan lumayan apa maksudnya ya itu sih, artinya orang duduk menghadap kiblat itu. Itu. Saudara-saudara sekalian, sampailah kita pada penghujung acara, bahwa pameran lukisan ini perlu diapresiasi. Tapi sebelumnya saya ingin bicara tentang keluarga. Jadi apakah istri dan putra-putra Anda mendukung Anda di dalam pameran ini? Iya. Ya emang terutama adalah istri, Prof ya. Selama istri mendukung, semuanya oke kan gitu. Dan ya alhamdulillah istri saya sangat mendukung. Alhamdulillah. Sangat mendukung. Ya intinya saya tidak ngeriwui yang belakang ya. Jadi oke, belakang saya juga kemudian saling komunikasi, sangat mendukung. Istri saya sangat mendukung. Bagaimana dengan putra-putra? Anak-anak saya ya semuanya seneng gitu. Bahkan beberapa iklan saya di FB yang singkat-singkat itu yang edit anak saya, yang cewek itu. Tapi apakah putra-putra Anda ini mengikuti hobi atau jejak Anda? Untuk anak yang pertama gitu. Cowok atau cewek ini? Anak yang pertama saya itu cowok ya. Sekarang kelas 3 SMA di
pondok di daerah Gresik kan. Dia itu Inggrisnya bagus sekali Inggrisnya, karena pondoknya kan 2 bahasa kan ya. Saya tuh dulu berharap, mbok misalnya kamu kuliah itu ngambil jurusan sing keagamaan atau apa ya, tapi semakin kesini salah ya, saya salah itu. Oke lah, walaupun kamu di situ ngambil jurusan bahasa Inggris tidak apa-apa, artinya saya suruh memperdalam, karena Tuhan memberi dia ya apa ya, ya keistimewaan di situ seperti itu. Artinya dia bisa di situ dan saya melihat itu potensi bagus. Saya tidak menyuruh dia ke yang lain, itu aja dikencengin. Karena dia yang pertama ini belas gak suka menggambar. Tidak mengikuti ayah. Tidak mengikuti ayahnya. Nah, yang berikutnya, yang cewek ini suka. Bahkan seni, ya? saya punya sanggar di rumah itu, saya kasih nama dia sanggar lukis DAC ya, DAC. Itu gini gara-garanya, anak ini suka menggambar, tapi banyaklah teman-teman yang cerita kalau anak diajari ayah itu mesti akan protes ya kamu dan sebagainya. Makanya dia saya lepas saja. Saya bikin sanggar, kalau banyak anak-anak di situ gambar, otomatis dia belajar toh. Saya tidak usah nyuruh, ya akhirnya dia belajar. Saya kasih nama sanggar lukis DAC ya, dari kata saji kan, DAC. Otomatis setiap Sabtu dia gambar. Saya nggak usah nyuruh dulu. Ya beli ini tak beliin, tapi nggak pernah gambar karena tak suruh protes atau apa ya seperti itu. Yang kedua ini sangat suka, tapi tetap saya mendukung. Dia minta apa misalnya, tak beli kertas ya wes gitu. Untuk selanjutnya karena masih panjang ya Prof ya, masih kelas 6 SD nggak apa-apa. Tapi memang yang pertama nggak ada ke situ sama sekali. Yang kedua ini seneng otak-atik gambar, otak-atik video-video, suka dia. Nah, saudara sekalian, demikianlah proses kreatif Mas Mujib dengan berbagai pola kehidupannya, warna-warninya. Maka pada kali ini pameran tunggal seni rupa Mujib Darjo ini berlangsung pada tanggal 26 Februari sampai 6 Maret yang akan datang. Silahkan mencermati dan mau untuk memberikan komen terhadap pameran lukisan ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.